Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Butuh Dakwah. Video kali ini menceritakan tentang kisah Nabi Idris alaihi salam. Mari kita simak videonya. Dikutip dari e-book Kisah Teladan Menakjubkan 25 Nabi oleh Aryan Shurfath dan Hum. Nabi Idris lahir di Babylon, wilayah antara dua sungai. Sebagaimana dalam bahasa Suryani Babil artinya sungai. Nama asli Nabi Idris alaihi salam adalah Anugheno. Pemberian nama Idris dipakai karena banyak mempelajari kitab-kitab dan mosyaf Nabi Adam alaihi salam. Kata Idris sendiri berasal dari bahasa Arab dars yang artinya pembelajaran, mengajarkan wahyu Allah. Dikutip dari e-book 25 Kisah Nabi Rasul oleh Woro Lestari dan tim Gema Insani. Nabi Idris menerima suhuf sebanyak 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 30 lembaran kitab suci ke Nabi Idris, yang isinya berupa pedoman dan ajaran untuk disampaikan kepada kaumnya. Suatu ketika, Nabi Idris berjumpa dengan malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Kepada malaikat, beliau meminta untuk diperlihatkan surga dan neraka. Atas izin Allah, Nabi Idris diberi kesempatan untuk masuk dan melihat surga dan neraka. Setelah melihat surga, Nabi Idris tidak ingin meninggalkan surga dan ingin menetap di sana. Berkat kesalehan serta kebaikannya, Allah pun menyetujui nyawa Nabi Idris dicabut dan mengabulkan dirinya untuk tinggal di surga dan kekal di dalamnya. Kaum Nabi Idris merupakan kaum Bani Kabil. Kaum tersebut merupakan keturunan Kabil yang tak menyembah Allah, karena mereka menyembah api. Pada saat itu, Nabi Idris sangatlah gigih dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu berdakwah kepada kaumnya dengan kesabaran. Dalam perjalanan dakwahnya, Nabi Idris senantiasa mengalami berbagai rintangan. Beliau sering mendapatkan celaan dan ejekan. Namun kesabarannya itu senantiasa membuatnya selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikutip dari e-book Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1 SD yang dimuat cndkia.km.ag.go.id, disebutkan bahwa dalam seminggu Nabi Idris alaihi salam berdakwah 3 hari dan 4 harinya beliau beribadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringkasnya, beliau diutus oleh Allah untuk berdakwah ke wilayah Irak kuno. Namun, di beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Idris diutus berdakwah ke Mesir. Nabi Idris juga pernah mengajak umatnya untuk berhijrah ke Mesir ke kota Memphis. Pada awalnya, umat Nabi Idris menolak ajakan tersebut. Mereka mengeluh karena Mesir merupakan negeri yang tandus. Namun, setelah diyakinkan oleh Nabi Idris alaihi salam, pada akhirnya umatnya pun mau berhijrah. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Idris alaihi salam dengan kemampuan kepandaian di berbagai bidang ilmu. Berikut penjelasannya. Nabi Idris alaihi salam adalah manusia pertama yang pandai dalam membaca dan menulis dengan kalam penah. Beliau juga bisa menguasai berbagai bahasa. Nabi Idris juga menguasai berbagai ilmu, seperti ilmu perbintangan, matematika, ilmu arsitektur, hingga ilmu alam. Selain membaca dan menulis, Nabi Idris juga dikenal sebagai orang pertama yang menjahit pakaian. Beliau mampu untuk membuat kain, merancang, menggunting, hingga menjahit menjadi pakaian. Pada saat itu manusia menggunakan kulit hewan sebagai pakaian untuk menutupi auratnya. Allah juga menganugerahi Nabi Idris alaihi salam dengan kepandaian naik kuda serta cara beternak. Nabi Idris tidak pernah sombong dan sangat mencintai kebenaran. Pasalnya, hatinya dipenuhi dengan kebaikan dan kemuliaan. Kecerdasan, kepandaian, kegigihan, serta kecintaan terhadap kebenaran Nabi Idris alaihi salam tertuang dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 56-57 yang artinya, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.
Al-Quran Surat Maryam, ayat 56-67. Selain cerdas dan pandai, Nabi Idris dikenal punya keberanian yang hebat. Beliau sering mencapai kemenangan di peperangan dan bahkan tak takut akan kematian. Oleh sebab itu, Nabi Idris diberi gelar Asadul Asad, singa dari segala singa. Selama berdakwah, Nabi Idris selalu mengajarkan ke kaumnya dengan penuh kesabaran dan semangat agar umatnya senantiasa mau mengerjakan sholat, zakat, dan puasa. Dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 85-86, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh." Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 85-86. Walaupun dikenal punya sifat sabar, Nabi Idris AS juga suka bertindak tegas, terutama kepada orang kafir yang berbuat zalim. Sejatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang saleh, pandai, gigil, dan juga tetap rendah hati. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Idris menjadi nabi dan rasul untuk menyampaikan ajaran kebenaran pada kaumnya. Semoga kisah Nabi Idris alaihi salam bisa kita teladani dan dijadikan sebagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari.